Bersedia. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan dan keselamatan untuk hadir di kelas ini melaksanakan proses pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan diperiksa dulu sekeliling kalian. Mungkin ada sampah atau lainnya, silahkan dibersihkan dan dibuang. Sudah bersih kayaknya ya. Ya, silakan juga bukunya disiapkan dan yang bagi cowok ya, bukunya silakan dilepas dan pakaiannya juga dirapikan. Oke. Sudah ya. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada beberapa peraturan kelas yang Ibu sampaikan. Yang pertama adalah datang tepat ya. Kalian menanamkan dalam diri kalian itu sifat disiplin. Karena di sekolah ini kalian tidak hanya belajar bagaimana cara kalian mengetahui teori-teori apa itu geografi, puisi, tetapi kalian juga harus ditanamkan sifat disiplin, saling menghormati, dan sopan santunnya. Kemudian yang kedua adalah tidak memegang atau menggunakan handphone pada awal-awal pembelajaran. Ya, karena nanti bakalan ada waktunya kalian untuk boleh menggunakan dan memegang handphone kalian pada saat proses pembelajaran. Paham? Oke. Kemudian yang terakhir adalah Ibu sangat menekankan tentang etika berdiskusi di dalam kelas. Ya, jadi kalau ada yang ingin bertanya, ingin menyanggah, silahkan angkat tangan kalian dan sebutkan nama kalian. Oke, paham? Oke. Nah, sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran kita hari ini, ada yang masih ingat mengenai materi-materi yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai karakteristik dari teks geografi apa saja? Karakteristik dari teks geografi. Teks geografi harus berisi proyek kelima. Ya, ya silakan. Nama saya Bagir Corona. Jadi karakteristik geografi, teks geografi harus berisi tentang fakta dari pengalaman hidup dari tokoh. Ya, kemudian yang kedua, Teks geografi memiliki bentuk penyajian narasi atau penceritaan. ketiga, Yang ketiga, teks geografi menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya sehingga pembaca mendapatkan inspirasi, motivasi, dan tentunya teladan baik itu kehidupannya. ya. Nah, ada yang masih ingat mengenai struktur teks geografi atau apa saja? Yang pertama, Orientasi. apa yang isi orientasi? Nama tokoh, apa lagi? Belakang, apa lagi? Kemudian peristiwa penting, isinya apa? Peristiwa penting. Salah. Ya, inti dari geografi. Kemudian di orientasi apa saja isinya?
ya, dengan memperhatikan teori-teori yang sebelumnya telah kalian pelajari. Oke. Nah, pertanyaan Ibu, kenapa kita harus mempelajari materi menulis biografi ini? Apa manfaat dari menulis biografi ini dengan kehidupan sehari-hari kalian? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Jadi, tes biografi itu adalah kita menuliskan biografi seorang tokoh yang dapat menjadi teladan kalian, dapat memotivasi kalian, sehingga ketika kalian menuliskan itu kalian dapat menelusuri kehidupan tokoh tersebut dan kalian dapat mengambil hikmah dari tokoh-tokoh tersebut. Paham? Paham ya? Jadi menulis biografi ini bukan hanya sampai bermanfaat ketika kalian di kelas, tetapi juga Ibu harapkan dapat kalian manfaatkan di luar kelas. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, masuk ke inti pembelajaran, mari kita bersenang-senang dulu. Ya. Kalau Ibu bilang pagi, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau Ibu bilang siang, kalian tepuk tangan 2 kali. Dan ketika Ibu bilang sore, kalian tepuk tangan 3 kali. Dan ketika Ibu bilang malam, kalian nyanyi. Oke? Coba ya. Pagi, siang, sore, malam. Masih ada. Oke, ulang. Pagi, siang, siap ya. Tadi ya, jadi Ibu mau terlebih dahulu Sultan Hasanuddin. Kita semua di tahu siapa ini Sultan Hasanuddin. Video di atas.
silakan dipahami. Oke. Silakan lagi. Kenapa tidak semangat sekali ya? Oh, pilih Pak. Oke, silakan pilih. Silakan. Dua lagi. Oke, Pak. Semangat Ibnu. Kenapa itu? Ada. Ini enggak ya. Udah boleh. Deh. Satu, dua, tiga. Harus kita balik sih sama dia. Sudah ada ya. Jadi kalian menamai kelompok kalian dengan tempat-tempat wisata yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ya. Jadi tadi apa? CPI, Samalona, Samboku. Oke. Jadi sistem permainannya hari ini adalah kalian mencari geografi tokoh tersebut melalui aplikasi Canva. Ya, kalian membuat infografis. Oke? Nah, di sini ibu mau lihat kekompakan kalian. Saya tidak mau ada yang 1-2 orang saja yang kerja, tetapi sebentar ibu akan berkeliling untuk mencari tahu keaktifan kalian dalam mengerjakan tugas tersebut. Oke? Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 sampai 20 menit karena sisanya setiap kelompok sebentar akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian ya. Oke, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Pakai aplikasi Canva ya, jangan ditulis tangan, tapi pakai Canva. Oke? Kalau begitu saya absen dulu ya, baru saya sekretaris kelas siapa tadi? Siapa tadi yang hadir? Absen dulu ya, baru saya sekretaris kelas siapa tadi? Siapa tadi? Oh, Ismi ya tadi. Ismi. Kalau poin ini silakan dikerjakan. Pakai aplikasi Canva. Kita dapat apa? Kalau ini kan biografi. Kalau kelompok yang ini paham nih? Paham. Silahkan buka aplikasi Canva-nya. Banyak kalau ada yang kalau ini silakan bertanya kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Berdiskusi ya dengan teman-teman. Ini 3 orang ya. Kerja ya. Ya, atau kalian bagi-bagi, misalnya ada yang mencari orientasi misalnya, mencari kejadian penting misalnya, atau kalian misalnya buat link, kemudian kalian bisa edit semua
Ya, bagaimana kelompok yang ini? Saya ingin ditanyakan. Ya, bagi-bagi saja. Jadi tokoh-tokoh yang kalian tuliskan itu adalah tokoh-tokoh. Halo, saya perhatikan. Halo. Jadi tokoh-tokoh yang kalian tuliskan itu adalah tokoh-tokoh yang berasal dari Sulawesi Selatan ya, semuanya berasal dari Sulawesi Selatan. Ibu, aku mau bertanya. Ya, apa? Ibu apa tanya? Iya, boleh silakan. Sekreatif kalian yang mau pakai gambar kah, mau pakai apa di situ? Karena yang ibu lihat bukan hanya kreativitas kalian, tapi dari struktur kalian membuat teks geografis ya. Yang lain? Oke. Yang lain silakan perhatikan temannya yang menulis, tolong untuk berhenti menulis, ya. Lain perhatikan temannya. Sadap. Udah kita mulai presentasi kalau tidak ada yang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Benteng Pasadam. Saya dan teman saya. Hari ini kita akan mempresentasikan tentang geografi dari satu pahlawan yang ada di Makassar, yaitu baik, akan dijelaskan oleh teman saya. Muhammad Yusuf Kala lahir di Bangkodi, Kabupaten Bode, Sulawesi Selatan, 13 Mei 1942. Beliau pernah terpilih mendampingi Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Mohon diperhatikan.
Yang lain mohon diperhatikan temannya nak. Barulah sudah menjadi CEO dari MUI dihadirkanlah dan telekomunikasi. Setelah malam berikutnya dengan menjadi ketua umum Partai Golkar. Dan yang terakhir itu penghargaan CNBC Indonesia Award 2019 mendapatkan Muhammad Yusuf Kala menjadi sosok untuk kategori Lifetime Achievement Award karena memiliki sederet prestasi dan pencapaian luar biasa untuk Indonesia. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh founder dan chairman CT Board Haidar Tanjung kepada Yusuf Kala dalam malam penganugerahan CNBC Indonesia Award 2019 di Hotel. Oke, dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok tidak ada. Boleh beri fokus untuk kelompok pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang telah kalian dapatkan pada hari ini? Oke, silakan Ray. Ya, yang lain silakan perhatikan temannya ya. Jadi hari ini kita belajar tentang geografi pengetahuan nasional dan Sulawesi Selatan. Mengajarkan kita untuk lebih mengenal, menghargai perjuangan serta jasa-jasanya mereka dalam membela negara. Mempelajari kehidupan sosial seperti ini adalah saya berharap kalian itu dapat memetik suatu hikmah, motivasi, inspirasi dari tokoh-tokoh yang telah kalian tuliskan itu ya, perjalanan hidupnya, kemudian dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke? Nah, ada yang bisa merefleksikan bagaimana pembelajaran kita hari ini, atau ada yang memberikan masukan, saran dan masukan tentang proses pembelajaran kita hari ini? Biografi ini menarik dan memberikan banyak wawasan baru untuk kami. Kami sebagai peserta strategi merasa bahwa kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan menulis, tapi juga memperkaya pengetahuan kami tentang tokoh-tokoh penting tersebut yang kalangan tadi. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ada satu quotes yang Ibu ingin berikan kepada kalian, bahwa perhatikan semuanya, bahwa setiap hari di sekolah itu adalah kesempatan baru untuk kalian belajar dan tumbuh menjadi versi terbaik di tahun ini. Jangan pernah takut mencoba
Jadi kan tantangan itu jadi sesuatu yang dituntaskan ya. Jadi apabila pembelajaran kita hari ini telah selesai, pekan depannya itu kita akan belajar telah masuk pada bab berikutnya yakni puisi. Jadi ibu berharap kalian